Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ini terkait dengan materi kita kali ini tentang pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Nanti saya bagikan yang 13 materi yang akan dibahas selama kita ketemu. Nanti saya bagikan di akhir, tapi ini saya mengawali eh, kajian kita tentang pengembangan kurikulum ini. Saya mulai dari sini ya, teman-teman sekalian ya. Ini mungkin teman-teman sudah biasa, tapi sebagian mungkin ada yang bisa jadi baru. Karena kalau saya baca buku tentang kurikulum dan lain sebagainya, seringkali bicara tentang kurikulum itu diawali dengan istilah kurikulum itu dari kurir, yang artinya apa pacuan kuda itu dan lain sebagainya itu arahnya ke sana. Saya ingin mengajak teman-teman untuk bicara kurikulum karena kurikulum ini uh, sering digunakan dalam konteks pendidikan, maka kita lihatlah kurikulum kapan mulai digunakan sebagai istilah dalam pendidikan. Nah, itu saya temukan pertama digunakan itu untuk konteks pendidikan itu dalam Professio Regia untuk Profesor Anumerta ini namanya Profesor Rami ya, Profesor Rami. Itu bukunya masih dalam bentuk kertas kuning. Ya, kertas kuning zaman dulu kan, makanya sekarang orang yang ngaji itu terkenal dengan kitab kuning itu memang kertas yang dikenal dulu itu modelnya gini. Ya, Petrus Ramus. Oh, tulisannya ada 236 halaman. Jadi kalau sekarang kan profesor itu pengukuhan profesor ada pidato profesor. Nah, ini eh, digunakan pertama kali istilah kurikulum itu. Nah, ditemukan kalau terbit pertama itu di Universitas di Paris ya, Universitas Petrus Ramus itu tahun 1576, abad ke-6 ya. Kemudian digunakan lagi di Leiden Belanda itu tahun 1582, abad 16 lagi, abad 16 ya. Agak kemudian lebih banyak lagi termasuk di Scotland, Skotlandia itu Universitas Glasgow. Itu pun abad ke-17, 1633. Ya, memang masa-masa ini masa-masa eh, pengembangan ya, masa pengembangan termasuk penggunaan-penggunaan istilah kurikulum ini mulai mulai ramai di sekolahan-sekolahan ya, di daerah Eropa dan Amerika. Nah, kalau bicara ini teman-teman sekalian, kan ini baru memang abad ya abad 16, abad 17. Nih, kalau Amerika berdiri juga kan dikenalnya itu kan abad 18 ya. Kalau hari kemerdekaan Amerika itu kan 4 Juli 1776. Artinya ya masih sudah di abad 18. Nah, karena itulah maka kalau kita mencari istilah kurikulum di dalam kajian-kajian sebelumnya, misalnya pada masa-masa keemasan Islam itu ya memang istilah itu belum digunakan ya. Makanya kalau teman-teman mencari, kalau eh, kampus pertama di dunia itu kampus apa ya? Ada yang tahu kampus pertama di dunia yang dikenal itu apa? Oxford. Oh, bukan. Al Al-Azhar Al-Azhar, atau Mesir. Al-Azhar, bukan. Universitas Indonesia, Oh, bukan. Yang di Italia. Institut Al-Qurayyah, PTIP, Ah, Maroko, ya yang Maroko, dikenal itu Al-Qarawi itu Al-Qurayyah, Maroko. Maroko.
Oh, beda. Itu abad ke-9, tahun Di apa, Pak? 800 sekian, Apa kampusnya, Pak? Al-Qarawiyyu. Al-Qatawi. Ya, jadi itu eh, masa-masa Islam jaya itu. Ya, bahkan Imam Ghazali sendiri kan pernah jadi rektor di An-Nizamiyah misalnya itu tahun 1020 sekian lah ya, di awal abad eh, ke 11 ya, awal abad 11. Jadi di pendidikan sendiri istilah ini belum belum dipakai pada saat itu. Maka kalau teman-teman mencari ya mencari memaksakan untuk cari istilah kurikulum dalam pendidikan Islam yang lama, ya istilah itu belum digunakan. Nah, gitu ya. Tapi makna, nah kan gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan kurikulum? Nah, itu ya, dipakai dalam pendidikan-pendidikan itu. Karena itu kita bicara tentang pengembangan kurikulum, ya kita kan harus memahami dulu apa yang dikembangkan itu apa gitu ya. Sama seperti mau menjahit baju, ya iya, baju itu apa? Jangan sampai nanti salah mau jahit baju malah yang dipegang sarung itu kan salah. Maka kalau bicara tentang bagaimana mengembangkan kurikulum, ya kita harus tahu dulu kurikulum itu apa, bagaimana cara menyusunnya, mengapa harus ada kurikulum, ya, siapa yang menyusunnya, kapan mulai disusun, diperlukan untuk menyusun itu kapan, memang untuk apa ada kurikulum itu kita perlu itu tahu. Jangan-jangan kita yang merasa sebagai praktisi pendidikan dan istilah ini, istilah yang umum ya. Kenapa harus menggunakan istilah kurikulum? Ya biasalah ya. Di mana-mana itu umumnya siapa yang menguasai dalam banyak hal, maka dia menjadi masyhur dalam hal itu kan begitu. Kalau sekarang misalnya di dunia ini yang dikenal yang negara-negara adidaya, negara-negara yang berkuasa itu yang dikenal itu adalah yang mempopulerkan istilah kurikulum, maka istilah ini yang kemudian uh, banyak dipakai kan gitu aja. Jadi kita kita nggak usah terlalu uh, khawatir dengan istilah itu ya. Kalau mau ini ya, kalau mau mempopulerkan istilah lain ya nggak apa-apa. Kalau misalnya ternyata teman-teman itu punya pengaruh, kemudian bisa diikuti ya itu bisa sah-sah saja. Tapi kalau ternyata mau mempopulerkan hal yang lain ternyata tidak banyak diikuti ya nanti lama-lama hilang juga sendirinya. Jadi biasa. Tapi yang terpenting menurut saya kita harus paham ya sebagai praktisi atau paling tidak ketika di kelas ini kita akan bicara tentang pengembangan kurikulum ya kita perlu tahu dulu tentang kurikulum itu sendiri gitu. Nah, teman-teman sekalian, ini jadi makna kurikulum itu ternyata ini sebatas pemahaman dan bacaan saya itu tidak ada definisi yang disepakati secara umum. Semua orang sepakat kurikulum itu artinya ini. Nah, itu ternyata tidak ketemu. Tidak ada kata sepakat untuk itu. Ah, kalau mungkin kata yang lain ada ya banyak yang menyepakati istilah itu maknanya apa. Eh, misalnya Al-Quran wal lafzul munazzalu ala Muhammadin al-muta'abbad bitilawati itu pun menurut definisi eh, ahli usul misalnya. Macam-macam lah. Tapi artinya apa? Saya ingin mengatakan bahwa makna kurikulum itu beragam. Dan keragaman itu hal biasa dalam kehidupan. Jadi berbeda itu biasa. Kalau kita tahu bahwa eh, memang ada ya potensi-potensi keragaman, kalau ada hal-hal yang berbeda ya menurut kita ya itu biasa. Ya, itu saja. Nah, gitu. Nah, teman-teman sekalian, ini terkait dengan kurikulum ini ada ya makna X
eksplisit, ada yang kemudian memaknai secara implisit, bahkan ada yang mengatakan istilah hidden kurikulum, ada juga yang mengatakan kurikulum yang dikecualikan, yaitu model-model. Tapi itu dalam rangka memaknai kurikulum itu sendiri. Ya, beragam itu dalam rangka memaknai istilah kurikulum itu sendiri. Nah, ini keragaman itu antara lain ya. Ini kalau istilah yang dipopulerkan oleh Smith, Dewey, John Dewey itu, dan Kelly itu, ini antara lain kalau diterjemahkan kira-kira begini ya. Jadi saya menggunakan kata itu ya. Jadi nanti eh, coba teman-teman kalau menulis kan seringkali begini ya. Misalnya nulis dari bahasa aslinya bahasa Inggris atau bahasa aslinya bahasa Arab gitu. Terus begini, ini kalau terjemahannya atau artinya begini gitu ya. Eh, kalau bukan ahli ya atau misalnya memang kita tidak mengambil dari yang ahli, kalau saya lebih senang menggunakan itu dapat dipahami seperti ini gitu ya. Jadi bahasa aslinya misalnya bahasa Inggris, nah, kemudian kita akan menerjemahkan atau memahami bahasa Inggris itu menurut pemahaman saya kalimatnya begini ya gitu. Itu menurut saya lebih objektif dibanding kita mengklaim oh ini maksudnya begini ya. Itu kayaknya kalau saya lebih lebih senang menggunakan istilah tadi ini. Saya memahaminya begini. Nah, saya ini pemahaman pemahaman saya dari apa yang ditulis oleh Smith, Dewey, dan Kelly itu kira-kira beginilah ragamnya. Jadi bisa dipahami secara eksplisit kurikulum. Kurikulum eksplisit itu bentuknya mata pelajaran yang diajarkan. Jadi kalau misalnya ada orang mengatakan kurikulumnya mana, kemudian ditunjukkan mata pelajaran, ya sah-sah saja. Itu secara eksplisit memang ada yang maknai kurikulum itu ya mata pelajaran itu. Atau kalau di kampus ya mata kuliah yang tersusun yang diajarkan itu menjadi kurikulum itu kurikulum eksplisit itu. Ada yang mengartikan kurikulum itu seperti itu ada. Nah, misi sekolah yang diidentifikasi. Jadi sekolah itu punya visi, punya misi dan misi sekolah itu seperti apa nanti diwujudkan dalam berbagai macam uh, pelajaran, aktivitas. Nah, itu bisa juga seperti itu secara eksplisit. Pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan sekolah untuk dimiliki siswa setelah selesai pendidikan. Jadi begini, jadi kurikulum itu yang punya lembaga. Jadi kurikulumnya lembaga. Sehingga lembaga ini punya kurikulum apa? Mengajarkan kepada orang yang belajar di sana. Nah, itulah uh, jenis keterampilan yang ditulis atau pengetahuan yang ditulis yang akan diajarkan kepada peserta didik yang belajar di lembaga tersebut dari awal sampai akhir. Sehingga kalau peserta didik itu lulus di lembaga tersebut punya keterampilan begini, sikapnya berubah seperti ini, pengetahuannya bertambah begini. Nah, itu kurikulum. Nah, itu secara eksplisit ada yang memaknai begitu. Ada secara implisit bahwa kurikulum itu pelajaran yang muncul dari budaya. Jadi misalnya gini, anak itu kalau mau datang ke sekolah disambut oleh gurunya. Budaya sekolah itu ada budaya apa? 3S, senyum, salam, senyum, sapa misalnya gitu ya. Nah, itu kan budayanya. Nah, dari budaya itu kemudian muncul pembiasaan. Kalau ketemu orang senyum dulu ya. Misalnya itu. Nah, pembiasaan yang muncul akibat dari budaya yang diterapkan di sebuah lembaga pendidikan, nah itu bagian dari kurikulum implisit. Entah atau dalam bentuk perilaku, dalam bentuk sikap ya. Nah, itu bisa disebut kurikulum implisit. Atau ada hidden kurikulum. Hidden kurikulum itu apa? Hal-hal yang dipelajari siswa karena cara kerja sekolah kan itu direncanakan, diatur
yang tidak dengan sendirinya secara terang-terangan dimasukkan dalam perencanaan atau bahkan dalam kesadaran mereka yang membuat menyusun tadi bertanggung jawab atas pengaturan sekolah itu enggak tertuang di situ. Nah, sesuatu yang muncul akibat itu adalah kurikulum yang hidden. Nah, misalnya begini, akibat aturan, akibat dari pembiasaan itu ada hubungan baik antara siswa. Nah, munculnya hubungan baik itu diakibatkan oleh tadi hal-hal yang menjadi basic, yaitu kurikulum disebut kurikulum tersembunyi atau hidden kurikulum. Nah, itu ada yang mana itu. Hey, ada istilah kurikulum yang dikecualikan ya. Apa itu? Jadi masuk dalam kategori kurikulum yang dikecualikan itu misalnya kegiatan ekstrakurikuler. Jadi dia tidak masuk tertuang dalam dokumen kurikulum sebagai apa yang diajarkan di dalam proses belajar mengajar, tapi dia menjadi bagian yang dipelajari oleh peserta didik ketika sekolah dalam lembaga tersebut. Itu disebut kurikulum yang dikecualikan. Atau mungkin kan ada juga tuh, misalnya di sekolah-sekolah tertentu nanti ada eh, apa misalnya ada eh, ini musik ya, musik nanti ada momen-momen tertentu di mana siswa itu menampilkan kemampuannya dalam uh, bermusik ya atau apalah itu. Nah, itu masuk dalam kurikulum yang dikecualikan. Atau menurut ini tokoh lain ini Lavatsky ini, kurikulum itu kesepakatan antara masyarakat, profesional pendidikan dan negara. Jadi antara tiga variabel ini sepakat untuk apa, mengajarkan sesuatu kepada peserta didik selama peserta didik itu belajar di lembaga tertentu. Nah, itu disebut kurikulum, ada yang mengatakan begitu. Nah, sehingga dalam konteks ini, itu kurikulum itu nanti mendefinisikan mengapa dia harus belajar ini, apa yang dipelajari, kapan dia harus belajar itu, di mana dia harus belajar, tempatnya di mana, bagaimana dia mempelajarinya, nah, siapa yang mengajarkannya. Nah, itu bagian dari kurikulum itu sendiri. Ada yang begitu ya. Nah, teman-teman sekalian, dari sekian banyak tadi yang sudah saya paparkan itu, intinya begini, berarti kalau begitu, dalam konteks pembelajaran, proses belajar mengajar, sekolah sebagai tempat di mana peserta didik itu belajar, kan dia sudah mengklaim dirinya sendiri sebagai, oke, kalau mau belajar di sini. Jadi tempat ini sudah mengklaim dirinya sebagai tempat belajar, sebagai penyelenggara pendidikan. Berarti sekolah itu harus punya kurikulum. Nah, gitu ya. Sekolah harus punya kurikulum. Nah, eh, dari pembacaan itu juga muncul, oh berarti setiap individu, baik itu pendidik atau tenaga pendidikan yang ada di sekolah tersebut, punya peran yang setara dalam mewujudkan pembelajaran yang diharapkan. Berarti kalau sekolah ini punya kurikulum, jadi semua orang yang ada di sekolah itu punya peran yang setara untuk mewujudkan kurikulum ini. Itu dua. Tiga, karena sekolah itu menginduk pada negara, apalagi yang ada di Indonesia ini kan menginduk tuh, harus punya nomor induk sekolah. Berarti kan menginduk tuh. Dia punya ikatan yang kuat, saling menguntungkan. Jadi negara itu melindungi. Negara itu memberikan penguatan. Buktinya apa? Ijazahnya diakui. Nah, itu. Itu penguatan itu. Coba kalau buat lembaga tidak diakui, itu mau digunakan kemana-mana. Nah, lembaga lain tidak mengakui, itu tidak ada pengakuan. Nah, karena negara mengakui, maka lembaga lain ikut mengakui. Itu berarti penguatan dari negara. Maka dengan hal-hal seperti ini, nah,
ada ya kerjasama mutualisme yang saling menguntungkan. Kalau begitu berarti negara uh, punya hak dong untuk menanamkan nilai-nilai kenegaraan itu kepada setiap individu yang sekolah di sekolah tersebut. Jadi punya hak. Maka ada kurikulum inti. Nah, karena ada kurikulum inti inilah maka sekolah punya wewenang mengembangkan. Di sini pentingnya pengembangan kurikulum. Gitu loh. Jadi kalau ada sekolah hanya menggunakan kurikulum yang dikasih oleh negara, dia belum mengembangkan itu. Karena negara ini kan eh, apa payung ya, sebagai payung dari semua lembaga pendidikan yang memang bernaung di bawahnya dari semua wilayah. Nah, kalau sekolah itu hanya mengikuti apa yang ada dan disampaikan oleh negara, belum mengembangkan apa-apa, ya itu berarti sangat dasar sekali. Disinilah pentingnya pengembangan kurikulum. Nah, kira-kira gitu ya. Belum yang kemudian punya karakteristik-karakteristik tertentu, ya punya apa punya kekhasan tertentu atau punya nilai-nilai yang ingin dikembangkan. Disinilah pentingnya pengembangan itu. Jadi itulah kenapa kita belajar selama 1 semester ini tentang pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Karena kurikulum yang dikembangkan ya oleh sekolah itu ini yang kemudian akan dipraktekkan dalam pembelajaran. Ada kaitannya gitu. Begitulah kira-kira. Terima kasih.